Langit Jakarta sore itu sama kelabunya dengan hatiku. Rintik hujan yang mulai membasahi jendela ruang bersalin kelas 3 ini seolah menjadi saksi bisu perjuanganku yang sendirian. Keringat membasahi dahi, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Setiap kontraksi yang datang seperti gelombang pasang yang mengoyak tubuhku, namun rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan luka yang menganga di hatiku. Di saat aku bertaruh nyawa untuk melahirkan buah cinta kami, suamiku, Bramantio, pria yang kunikahi dengan seluruh asa dan cinta, sedang tertawa di belahan dunia lain. Namaku Anindita, seorang wanita yang oleh keluarga suami dicap sebagai gadis kampung yang tak sepadan. Aku berasal dari sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat di mana kejujuran dan ketulusan adalah harta paling berharga. Aku bertemu Bram di kota saat aku merantau untuk bekerja di sebuah pabrik garmen. Dia adalah manajer produksi di sana, sosok yang gagah, berpendidikan, dan datang dari keluarga terpandang. Awalnya, aku tak berani bahkan untuk menatap matanya. Namun, Bram yang gigih mendekatiku, melukiskan janji-janji surga tentang cinta yang tak memandang kasta. Aku, gadis lugu yang haus akan kasih sayang setelah kedua orang tuaku tiada, jatuh ke dalam pelukannya. Kami menikah meski tanpa restu penuh dari keluarganya. Mereka menganggapku hanya benalu yang akan menggerogoti kekayaan putra mereka. Kehamilanku seharusnya menjadi jembatan yang merekatkan hubungan kami dengan keluarganya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bram semakin sering pulang malam dengan alasan lembur. Perhatiannya terkikis, digantikan oleh cemoohan dan keluhan tentang betapa memalukannya memiliki istri sepertiku. Coba kau lihat dirimu di cermin, Anin. Kucel, bau minyak telon, dan sama sekali tidak bisa membawa diri. Bagaimana aku bisa mengenalkanmu pada rekan-rekan bisnisku? Hardiknya suatu malam. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu, merobek harga diriku hingga tak bersisa. Puncaknya adalah 3 hari yang lalu, saat air ketubanku pecah lebih awal dari perkiraan. Dengan panik, aku meneleponnya. Jawabannya singkat, dingin, dan menusuk. Aku ada perjalanan bisnis penting ke Eropa. Urus saja dirimu sendiri. Jangan manja. Dan disinilah aku sekarang, terbaring lemah, mendorong dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Di sampingku hanya ada seorang bidan dan perawat yang sesekali memberiku semangat. Tidak ada genggaman tangan suami, tidak ada bisikan penenang, tidak ada tatapan cinta yang seharusnya mengiringi momen sakral ini. Uang tabunganku yang tak seberapa kugunakan untuk membayar uang muka rumah sakit ini. Aku sengaja memilih kelas 3, berharap sisa uangnya cukup untuk membeli perlengkapan bayi kami. Bayi kami? Ya, setidaknya aku masih punya dia. Di tengah jeda antar kontraksi, tanganku gemetar meraih ponsel bututku yang tergeletak di nakas. Aku membuka media sosial, sebuah kebodohan yang kusadari sepersekian detik kemudian. Akun Instagram seorang wanita bernama Renata, wanita yang sering disebut-sebut teman sekantorku sebagai selingkuhan Bram, memajang foto baru. Jantungku serasa diremas hingga berhenti berdetak. Di sana, di depan menara Eiffel yang gemerlapan, Bram merangkul pinggang Renata dengan mesra. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera, di tangan Bram tergenggam segelas sampanye. Keterangan fotonya singkat namun mampu membunuhku perlahan. Babmon in Paris with my one and only. Chonte be happier. Babimon. Mereka merayakan, Babimon, palsu di saat aku, istri sahnya, sedang berjuang melahirkan anaknya. Anak kandungnya. Dunia serasa runtuh. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Jadi ini, perjalanan bisnis, yang dia maksud. Perjalanan untuk merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku. Aku tahu Bram tak pernah menginginkan anak ini. Sejak awal dia selalu berkata, aku belum siap punya anak darimu. Nanti apa kata orang tuaku? Punya cucu dari wanita kampung sepertimu. Aku yang naif mengira cintanya akan luluh seiring perutku yang membesar. Aku salah. Aku salah besar. Rasa malu pada latar belakangkulah yang membuatnya tega melakukan ini semua. Raungan panjang lolos dari bibirku, bukan hanya karena dorongan kontraksi yang mencapai puncaknya, tapi juga karena rasa sakit pengkhianatan yang tak tertanggungkan. Bidan dan perawat segera mendekat. Ayo, Bu, sedikit lagi. Kepalanya sudah terlihat. Aku memejamkan mata,
mengumpulkan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki. Bayangan wajah Bram dan Renata yang tertawa bahagia di Paris berkelebat, menyulut api yang tak pernah kukenal sebelumnya. Ini bukan lagi api cinta, melainkan api kemarahan, api dendam. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakan penderitaanku. Di tengah rasa sakit yang membelah tubuhku, sebuah janji terucap dalam hati. Janji yang akan kupegang erat seumur hidupku. Demi anakku, aku bersumpah. Aku akan membalasmu, Bramantio. Aku akan mengambil semua yang kau banggakan. Aku akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Aku akan duduk di kursi yang kau duduki sekarang. Kau akan melihat wanita kampung yang kau hina ini merebut posisimu. Dan saat itu tiba, kau akan merangkak, memohon untuk melihat anak yang telah kau sia-siakan. Dan saat itu, aku dan anakku akan menatapmu dengan rasa muak yang sama seperti yang kurasakan saat ini. Dengan satu dorongan terakhir yang menguras seluruh jiwa dan raga, tangis melengking seorang bayi memecah keheningan ruang bersalin. Tangisku sendiri pecah dalam diam. Bidan meletakkan bayi mungil berlumuran darah itu di dadaku. Kulitnya hangat, matanya yang kecil mengerjap menatapku. Dia sempurna. Dia adalah kekuatanku. Dialah alasanku untuk bangkit dari neraka ini. Selamat, Bu. Anaknya laki-laki, sehat, ujar sang bidan dengan senyum lelah. Kucium kening putraku dengan bibir bergetar. Air mataku menetes di pipinya yang mungil. Selamat datang di dunia, nak. Maafkan ibu, kau harus lahir tanpa seorang ayah di sisimu. Tapi ibu berjanji, kau tidak akan kekurangan apapun. Namamu Bayu Aji. Bayu, yang berarti angin, agar kau bisa terbang bebas dan tinggi. Dan, Aji, yang berarti berharga, karena kau adalah harta paling berharga yang ibu miliki. Di ruang bersalin yang dingin dan sepi itu, di tengah aroma anyir darah dan desinfektan, seorang ibu baru telah lahir. Namun, bersamaan dengan itu, seorang wanita yang lemah dan naif telah mati. Yang tersisa adalah Anindita, seorang ibu dengan hati sekeras baja dan rencana pembalasan dendam yang mulai tersusun rapi di benaknya. Bramantio, nikmatilah liburanmu. Karena saat kau kembali, badai akan segera menyambutmu. Badai yang dinamai Anindita dan putranya, Bayu Aji. Dan aku akan memastikan, badai ini akan menghancurkanmu hingga tak bersisa. Pertarungan baru saja dimulai. Hari-hari setelah kepulanganku dari rumah sakit adalah babak baru dari neraka sunyi. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari rumah mewah yang pernah kutinggali bersama Bram. Rumah itu kini terasa seperti istana hantu yang penuh kenangan pahit. Aku harus menjual satu-satunya perhiasan warisan ibuku, sebuah kalung emas tipis, untuk melunasi sisa biaya persalinan dan membayar sewa kos untuk beberapa bulan ke depan. Setiap malam, aku terjaga. Bukan hanya karena tangis lapar Bayu, tetapi juga oleh gemuruh amarah dan rencana yang berputar tanpa henti di kepalaku. Bram kembali dari perjalanan bisnisnya seminggu kemudian. Dia bahkan tidak repot-repot mencariku. Aku hanya tahu dari pesan singkat yang dia kirimkan, aku tahu kau sudah melahirkan. Kirimkan saja nomor rekeningmu, akan ku transfer uang bulanan. Jangan menggangguku, aku sedang sibuk. Uang. Dia pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Dia pikir aku akan diam dan menerima nasibku sebagai istri kampung yang disingkirkan. Dia tidak tahu bahwa di dalam kamar kos sempit berukuran 3 kali 4 meter ini, revolusi sedang dipersiapkan. Aku menolak uangnya. Aku hanya membalas, aku dan anakku tidak butuh belas kasihanmu. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Aku memutus semua akses komunikasi. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Ini adalah bagian dari rencanaku. Aku tidak mau terikat oleh uang haramnya, uang yang seharusnya menjadi hak anakku namun diberikan seolah-olah sedekah. Siang hari, saat Bayu tertidur pulas di ayunan kain sederhana, aku tidak ikut beristirahat. Aku membuka laptop tua yang kubeli secara kredit. Sebelum menikah, aku sempat menamatkan pendidikan D3 di bidang administrasi perkantoran dengan nilai cum laude. Sebuah fakta yang tak pernah dianggap penting oleh Bram dan keluarganya. Baginya, ijazahku tak lebih dari selembar kertas tak berguna. Tapi bagiku sekarang, ini adalah senjataku.
Aku mulai dari awal. Aku mempelajari kembali semua buku kuliahku, memperbarui pengetahuanku tentang manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran. Internet menjadi sahabat terbaikku. Aku melahap artikel-artikel dari Harvard Business Review, mengikuti kursus online gratis tentang strategi korporat, dan mempelajari profil perusahaan tempat Bram bekerja, PT Adijaya Sentosa, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekspor-impor. Bram menjabat sebagai manajer pemasaran regional, sebuah posisi strategis yang sangat ia banggakan. Posisi itulah yang menjadi targetku. Aku tahu aku tidak bisa langsung melamar ke posisi itu. Itu adalah misi bunuh diri. Rencanaku harus berjalan perlahan, sistematis, dan tak terdeteksi. Aku harus masuk ke dalam ekosistem mereka, memahami alur kerja, menemukan kelemahan, dan yang terpenting, menemukan kelemahan Bram sebagai seorang manajer. Disinilah keberuntungan mulai berpihak padaku. Aku menghubungi sahabat lamaku, Rina, yang bekerja sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan pemasok untuk PT Adijaya Sentosa. Rina adalah satu-satunya orang yang tahu penderitaanku. Dia geram mendengar cerita pengkhianatan Bram. Kurang ajar sekali si Bram itu, Anin. Aku tidak menyangka dia setega itu, serunya di telepon, suaranya berapi-api. Sudahlah, Rin. Nasi sudah menjadi bubur. Aku tidak meneleponmu untuk mengeluh. Aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara mantap. Aku menceritakan garis besar rencanaku. Aku tidak ingin Rina terlibat terlalu dalam dan membahayakan posisinya, tapi aku butuh informasi. Aku perlu tahu proyek apa yang sedang dikerjakan Departemen Bram, siapa saja klien besar mereka, dan bagaimana gaya kepemimpinan Bram di kantor. Rina, dengan loyalitasnya yang luar biasa, setuju untuk membantuku. Anggap saja ini balas dendamku juga, Anin. Aku muak melihat pria brengsek seperti dia selalu menang. Informasi pertama dari Rina adalah sebuah bongkahan emas. Bram dikenal sebagai manajer yang arogan dan malas. Dia pandai berbicara dan menjilat atasan, tetapi semua pekerjaan teknis dan analisis pasar ia limpahkan pada bawahannya. Dia sering mengklaim ide-ide cemerlang anak buahnya sebagai miliknya. Kelemahannya yang paling fatal, dia sangat buruk dalam analisis data dan riset mendalam. Dia lebih mengandalkan intuisi dan pengalaman lamanya yang seringkali sudah tidak relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Ini adalah celah yang akan kumanfaatkan. Aku mulai bekerja sebagai penerjemah dan analis data lepas secara online. Aku mengerjakan proyek-proyek kecil dari berbagai klien di seluruh dunia. Tanganku menari di atas keyboard hingga larut malam, sementara Bayu tertidur di pangkuanku. Setiap sen yang kudapatkan kusisihkan. Sebagian untuk susu dan popok Bayu, sebagian lagi untuk modal pertempuranku. Aku sengaja mengambil proyek-proyek yang berhubungan dengan industri ekspor-impor, membangun portofolio dan pemahamanku. Setelah 3 bulan, Rina memberiku informasi krusial. PT Adijaya Sentosa akan membuka tender untuk mencari mitra riset pasar pihak ketiga. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ekspansi pasar ke Vietnam. Departemen Bram yang akan memimpin proyek ini, tetapi mereka membutuhkan data mentah dan analisis awal dari pihak eksternal. Inilah kesempatanku. Ini adalah gerbang masukku. Aku tidak akan mengikuti tender sebagai perusahaan besar. Aku akan masuk sebagai seorang freelancer atau konsultan individu. Aku tahu perusahaan besar akan menawarkan harga selangit. Aku akan menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif, tetapi dengan kualitas proposal yang tak tertandingi. Selama 2 minggu, aku hampir tidak tidur. Saat Bayu terjaga, aku adalah ibu seutuhnya. Aku menyusui, mengganti popok, dan menyanyikan lagu untuknya. Tapi begitu matanya terpejam, aku berubah menjadi seorang ahli strategi. Aku menggunakan sisa tabunganku untuk berlangganan jurnal-jurnal ekonomi dan data pasar premium. Aku melakukan riset mendalam tentang pasar Vietnam, mulai dari demografi konsumen, regulasi pemerintah, hingga analisis kompetitor. Aku menyusun proposal setebal 50 halaman, lengkap dengan grafik, analisis SWOT, dan proyeksi awal yang sangat detail. Jauh lebih detail dari yang biasanya disajikan oleh konsultan biasa. Aku menggunakan nama samaran, sebuah nama profesional yang tidak akan bisa dilacak kembali kepadaku. Aku mengirimkan proposal itu melalui email ke panitia tender PT Adijaya Sentosa.
Seminggu kemudian, sebuah email balasan masuk. Mereka terkesan dengan proposal awalku dan mengundangku untuk presentasi. Jantungku berdebar kencang. Masalahnya, aku tidak bisa muncul sebagai Anindita. Aku harus tetap berada di balik layar. Aku kembali menghubungi Rina, memintanya melakukan satu bantuan besar terakhir. Aku memintanya untuk mencari seorang profesional parubaya yang bisa kupercaya dan bisa kupekerjakan untuk menjadi wajah dari proyek ini. Seseorang yang akan melakukan presentasi atas namaku. Rina berhasil menghubungkanku dengan Pak Tirtayasa, seorang pensiunan manajer pemasaran yang bosan di rumah dan mencari sedikit kesibukan. Setelah pertemuan rahasia dan penjelasan panjang lebar tentang visiku, tanpa menyebutkan detail balas dendamku, Pak Tirta setuju. Beliau terkesan dengan kedalaman analisisku dan melihat ini sebagai tantangan yang menarik. Hari presentasi tiba. Aku duduk di kamar kosku yang pengap, memangku bayu sambil terhubung dengan Pak Tirta melalui earphone tersembunyi. Aku menjadi souffleur, membisikkan setiap kata, setiap data, dan setiap jawaban atas pertanyaan yang mungkin diajukan. Dari seberang telepon, aku bisa mendengar suara-suara di ruang rapat. Salah satunya adalah suara yang sangat kukenal. Suara Bramantio. Analisis Anda tentang logistik dan bea cukai di Ho Chi Minh City sangat impresif. Dari mana Anda mendapatkan data seakurat ini? Tanya Bram dengan nada sedikit angkuh, mencoba mencari celah. Melalui Pak Tirta, aku menjawab dengan tenang. Data tersebut kami peroleh dari kombinasi sumber publik, langganan data komersial, dan wawancara dengan beberapa kontak kami di asosiasi pengusaha lokal di sana, Pak Bramantio. Detail metodologinya terlampir dalam proposal kami. Ada jeda hening sejenak. Aku bisa membayangkan Bram terkejut karena namanya disebut. Tentu saja, aku tahu semua nama manajer di ruangan itu. Itu adalah bagian dari risetku. Singkat cerita, presentasi itu sukses besar. Proposal, kami, menang telak. Aku berhasil mendapatkan proyek pertamaku di PT Adijaya Sentosa. Aku berhasil masuk ke dalam benteng pertahanan musuhku, tanpa seorang pun tahu siapa aku sebenarnya. Bramantio baru saja menyetujui untuk mempekerjakan hantu dari masa lalunya, hantu wanita kampung yang akan menghancurkannya dari dalam. Sambil menimang Bayu yang tertidur, aku tersenyum tipis. Ini baru langkah pertama. Perjalanan masih panjang, dan aku siap untuk setiap detiknya. Kemenangan dalam tender riset pasar Vietnam menjadi titik awal pendakianku yang sunyi namun tak kenal lelah. Aku bekerja di balik nama Pak Tirtayasa, yang kujadikan sebagai perisai sekaligus ujung tombak. Setiap pagi, setelah memastikan Bayu dalam keadaan baik di tempat penitipan anak sederhana dekat kos, aku akan bergegas ke sebuah coworking space murah yang kusewa per jam. Di sanalah markas rahasiaku. Dengan laptop dan koneksi internet, aku membangun kerajaanku, bata demi bata, data demi data. Kontrak pertama kami berjalan selama 3 bulan. Tugas utamaku adalah menyediakan analisis pasar mingguan dan laporan tren bulanan kepada tim Bram. Aku tahu ini adalah kesempatanku untuk menunjukkan perbedaan kualitas yang mencolok. Aku tidak hanya memberikan data mentah, aku mengolahnya menjadi wawasan strategis yang bisa langsung dieksekusi. Aku menyajikan laporan dalam format yang sangat mudah dipahami, lengkap dengan infografis dan rekomendasi konkret. Sesuatu yang kutahu persis adalah kelemahan tim internal Bram. Bram dan timnya, yang terbiasa dengan laporan ala kadarnya, awalnya terkejut. Mereka tidak menyangka, konsultan kecil, seperti kami bisa menghasilkan analisis setajam itu. Melalui Pak Tirta, aku sering mendengar cerita dari ruang rapat. Anak buah Bram sampai kelabakan, Anin. Laporanmu terlalu detail, mereka jadi terlihat bodoh karena tidak pernah memikirkan sudut pandang itu, kata Pak Tirta di telepon suatu sore, sambil tertawa kecil. Aku memastikan setiap laporanku sempurna. Aku mengorbankan waktu tidurku, menganalisis data hingga mata terasa perih. Aku mempelajari setiap produk PT Adijaya Sentosa, setiap kompetitor, setiap kebijakan pemerintah yang relevan. Aku ingin membuat diriku, atau lebih tepatnya, jasa konsultasi Pak Tirta, menjadi aset yang tak tergantikan bagi mereka. Bram, sesuai dugaanku, dengan cepat mengklaim semua hasil kerjaku sebagai karyanya.
Dalam presentasi kepada direksi, dia dengan percaya diri memaparkan analisis dan strategiku seolah-olah itu adalah buah pemikirannya sendiri. Aku membiarkannya. Biarkan dia terbang setinggi mungkin dengan sayap yang kupinjamkan. Karena aku tahu, semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat aku mencabut sayap itu satu persatu. Pendakianku bukan tanpa halangan. Menjadi ibu tunggal sambil menjalankan misi rahasia ini menguras energi fisik dan mentalku. Ada malam-malam di mana aku menangis dalam diam saat Bayu demam, merasa bersalah karena tidak bisa memberikan fasilitas terbaik untuknya. Ada saat-saat di mana aku merasa ingin menyerah, menelepon Bram dan menuntut hak anakku. Namun, setiap kali aku melihat wajah Bayu yang tertidur pulas, api di dalam diriku kembali menyala. Aku melakukan ini untuknya. Aku ingin membangun dunia di mana dia tidak akan pernah dipandang rendah seperti ibunya. Setelah proyek Vietnam sukses besar dan memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan, namaku, melalui Pak Tirta, mulai dikenal di kalangan manajer lain. Beberapa dari mereka mulai mendekati kami untuk proyek-proyek kecil. Aku menerimanya dengan senang hati. Ini memperluas jaringanku di dalam perusahaan. Aku membantu manajer departemen logistik mengoptimalkan rute pengiriman. Aku membantu tim keuangan membuat model proyeksi yang lebih akurat. Aku menjadi hantu yang serba bisa, memecahkan masalah di berbagai departemen, dan setiap keberhasilan selalu diklaim oleh manajer yang bersangkutan. Aku tidak peduli. Tujuanku bukan pengakuan sesaat, melainkan pemahaman mendalam tentang seluruh seluk-beluk perusahaan. Aku sedang menggambar peta lengkap benteng Adijaya Sentosa, mencatat setiap pintu rahasia dan setiap titik lemahnya. Sementara itu, aku juga mulai membangun reputasiku sendiri di luar persona Pak Tirta. Dengan nama asliku, Anindita, aku aktif menulis artikel analisis bisnis di platform profesional seperti LinkedIn dan beberapa blog ekonomi. Aku menulis tentang tren pasar global, strategi digital marketing, dan manajemen rantai pasok. Tulisan-tulisanku, yang berdasarkan riset mendalam dan pengalaman nyata dari proyek-proyek rahasiaku, mulai menarik perhatian. Beberapa artikelku menjadi viral di kalangan praktisi bisnis. Aku mulai diundang sebagai pembicara di webinar-webinar kecil. Aku selalu tampil profesional dengan latar belakang virtual yang rapi, menyembunyikan kenyataan bahwa aku sedang berbicara dari sudut kamar kosku yang sempit. Inilah strategi dua kakiku. Kaki pertama, sebagai konsultan Pak Tirta, menyusup ke dalam dan memahami kelemahan internal PT Adijaya Sentosa. Kaki kedua, sebagai Anindita sang analis bisnis, membangun reputasi dan merek pribadiku di luar sana. Aku tahu suatu saat kedua kaki ini harus bertemu, dan saat itu terjadi, ledakannya akan sangat dahsyat. Setahun berlalu, Bayu sudah bisa berjalan dan mengoceh kata-kata pertamanya. Aku berhasil menyewa apartemen kecil yang sedikit lebih layak. Secara finansial, aku sudah jauh lebih stabil. Secara profesional, aku telah menjadi kekuatan tak terlihat di PT Adijaya Sentosa. Aku tahu lebih banyak tentang data penjualan perusahaan daripada kebanyakan karyawan di sana. Aku memahami alur politik kantor dan siapa berpihak pada siapa. Bram sendiri semakin terlena dalam kesuksesannya. Promosi sudah di depan mata. Dia menjadi anak emas CEO karena dianggap berhasil membawa angin segar dalam strategi pemasaran regional. Dia tidak sadar bahwa angin itu berasal dari hembusan napas wanita yang telah ia buang. Liburannya dengan Renata semakin sering dan mewah, terpampang nyata di media sosial. Setiap kali aku melihat foto mereka, rasa sakit itu masih ada, namun kini tertutup oleh fokus yang dingin dan tajam. Jangan sekarang, kataku pada diri sendiri. Waktunya belum tiba. Kesempatan emas berikutnya datang dalam bentuk proyek ambisius dari kantor pusat di Jerman. Peluncuran produk baru secara serentak di 5 negara Asia Tenggara. Proyek ini sangat besar, kompleks, dan berisiko tinggi. Direksi menunjuk Bram sebagai pemimpin proyek, sebuah ujian terakhir sebelum dia dipromosikan menjadi direktur. Bram, dengan arogansinya, segera menghubungi Pak Tirta. Pak Tirta, saya butuh dukungan penuh dari tim Anda untuk proyek ini. Anggaran tidak masalah. Yang penting, buat saya terlihat hebat di mata Dewan Direksi Jerman, katanya, tanpa menyadari dia sedang berbicara pada istrinya. Di seberang telepon, di apartemenku, aku tersenyum.
Tentu, Pak Bramantio. Anda bisa mengandalkan kami sepenuhnya. Inilah panggung yang kunantikan. Panggung besar tempat aku akan mengatur babak terakhir dari drama ini. Aku akan memberikan semua yang Bram minta, data terbaik, analisis paling tajam, strategi peluncuran paling brilian. Aku akan membangun panggung termegah untuknya. Dan tepat di puncak acaranya, saat semua sorot lampu tertuju padanya, aku akan menarik karpet dari bawah kakinya, membuatnya jatuh terjerembab di hadapan semua orang. Proyek peluncuran produk baru ini tidak akan menjadi tangga menuju promosinya. Sebaliknya, ini akan menjadi batu nisannya. Pendakianku yang sunyi hampir mencapai puncaknya, dan dari ketinggian ini, aku bisa melihat dengan jelas lembah kejatuhan yang telah kusiapkan untuk suamiku. Proyek peluncuran produk baru, yang kami sebut Project Archipelago, adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah PT Adijaya Sentosa Cabang Asia Tenggara. Bramantio didapuk sebagai konduktor orkestra raksasa ini, dan aku, dari balik tirai, adalah komposer yang menulis setiap not baloknya. Selama 6 bulan ke depan, aku bekerja seperti mesin. Aku merancang strategi pemasaran untuk setiap negara, mempertimbangkan budaya lokal, perilaku konsumen, dan lanskap media yang berbeda-beda. Aku membuat model logistik yang rumit untuk memastikan produk tiba tepat waktu. Aku menyusun rencana mitigasi risiko untuk setiap potensi masalah yang bisa kubayangkan. Semua hasil karyaku kuserahkan kepada Bram melalui Pak Tirta. Bram menelan semuanya mentah-mentah. Dia begitu terpesona dengan kualitas dan kedalaman pekerjaanku sehingga dia tidak pernah mempertanyakannya. Dia hanya fokus pada satu hal, bagaimana mempresentasikan semua ini dengan meyakinkan di depan para bos dari Jerman. Dia sibuk berlatih pidato, merancang slide presentasi yang indah, menggunakan template yang juga kusiapkan, dan membayangkan dirinya duduk di kursi direktur. Dia menjadi personifikasi dari arogansi dan kebodohan, seorang tiran yang memerintah kerajaan yang dibangun oleh orang lain. Sementara itu, aku sedang menanam bom waktu. Bom waktu itu kuselipkan dengan sangat halus di dalam salah satu bagian paling krusial dari rencana tersebut, strategi penetapan harga dan promosi. Untuk salah satu pasar terbesar, yaitu Thailand, aku merancang sebuah skema promosi peluncuran yang sangat agresif. Skema ini menjanjikan keuntungan jangka pendek yang luar biasa dan akan terlihat sangat mengesankan di atas kertas. Namun, aku tahu ada satu variabel kunci yang sangat fluktuatif di pasar Thailand, kebijakan insentif pajak untuk barang impor kategori tertentu. Berdasarkan analisis mendalamku terhadap pola kebijakan pemerintah Thailand, aku memprediksi dengan probabilitas 90% bahwa kebijakan insentif ini akan dicabut tepat di minggu peluncuran produk. Dalam laporanku kepada Bram, aku menulis tentang risiko ini, tetapi aku sengaja menempatkannya di lampiran halaman 87, di tengah puluhan halaman data teknis yang membosankan. Aku tahu Bram, dengan kemalasannya yang akut, tidak akan pernah membaca sampai sejauh itu. Dia hanya akan membaca ringkasan eksekutif dan melihat grafik proyeksi keuntungan yang menjulang tinggi. Sebagai rencana cadangan, aku telah merancang strategi alternatif yang jauh lebih konservatif namun aman. Rencana ini kusimpan rapat-rapat di dalam laptopku. Hari-hari menjelang peluncuran, suasana di kantor PT Adijaya Sentosa sangat tegang sekaligus penuh euforia. Bram dielu-elukan sebagai pahlawan. Para direksi dari Jerman sudah tiba di Jakarta dan memujinya setinggi langit. Herr Bramantio, kami sangat terkesan dengan persiapan Anda. Ini adalah standar baru untuk peluncuran global kami, kata Emmer Klaus, CEO global perusahaan. Bram tersenyum bangga, dadanya membusung. Terima kasih, Emmer Klaus. Ini semua berkat kerja keras tim saya, katanya, sebuah kebohongan yang membuatku muak. Malam sebelum hari peluncuran, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Aku memeriksa emailku setiap 5 menit. Tepat pukul 2 pagi, email yang kutunggu-tunggu dari kontakku di sebuah firma hukum di Bangkok masuk. Isinya singkat, pemerintah telah resmi mengumumkan pencabutan insentif pajak, efektif besok pagi. Bom waktu itu sudah aktif. Keesokan harinya, neraka pecah di PT Adijaya Sentosa. Departemen Keuangan Cabang Thailand melaporkan bahwa dengan dicabutnya insentif pajak, skema harga promosi yang agresif itu akan menyebabkan kerugian besar.
Setiap unit produk yang terjual justru akan menggerus keuntungan perusahaan. Kepanikan melanda. Para direksi Jerman yang tadinya memuji Bram kini menatapnya dengan pandangan membunuh. Apa yang terjadi, Bramantio? Kenapa risiko sebesar ini tidak ada dalam laporan utama Anda? Hardik Klaus dalam rapat darurat. Bram pucat pasi. Dia tergagap, mencoba membuka laptopnya dengan tangan gemetar. Saya yakin itu ada di suatu tempat dalam laporan, mungkin di bagian lampiran. Lampiran? Bentak Direktur Keuangan. Risiko yang bisa membuat kita rugi jutaan dolar Anda sembunyikan di lampiran? Apakah Anda gila? Singgasana Bram mulai runtuh. Kepercayaan diri yang ia bangun selama ini menguap dalam sekejap. Dia terlihat persis seperti yang selalu kuingat. Seorang pria yang kebingungan saat dihadapkan pada masalah nyata, seorang pria yang hanya bisa bersembunyi di balik topeng arogansinya. Di tengah kekacauan itu, saat semua orang panik mencari solusi, manajer Departemen Logistik, Pak Hadi, yang pernah kubantu sebelumnya, angkat bicara. Tunggu sebentar. Saya ingat pernah membaca sebuah artikel analisis yang sangat mendalam tentang risiko kebijakan di pasar Asia Tenggara. Artikel itu ditulis oleh seorang analis independen bernama Anindita. Dia bahkan memprediksi kemungkinan perubahan kebijakan di Thailand dengan sangat akurat. Jantungku berdebar. Ini dia. Momen di mana kedua kakiku akan bertemu. Semua mata di ruangan itu menoleh ke Pak Hadi. CEO Global, Klaus, menyahut dengan cepat. Siapa Anindita? Cari dia. Hubungi dia sekarang juga. Seorang staf IT dengan cepat mencari namaku di internet. Saya menemukannya, Pak. Dia punya profil LinkedIn yang sangat impresif. Beberapa artikelnya tentang manajemen risiko bahkan dikutip oleh majalah bisnis internasional. Sementara itu, aku sedang duduk tenang di coworking spaceku. Aku sudah mengantisipasi ini. 15 menit kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Selamat pagi, dengan Ibu Anindita. Suara seorang wanita terdengar di seberang. Saya dari PT Adijaya Sentosa. Kami mendapatkan rekomendasi nama Ibu dari salah satu manajer kami. Kami sedang menghadapi situasi krisis terkait peluncuran produk baru kami dan membutuhkan konsultasi ahli sesegera mungkin. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara yang tenang dan profesional. Saya mengerti. Saya bisa membantu. Kirimkan saya ringkasan masalahnya, saya akan pelajari dan memberikan rekomendasi awal dalam 1 jam. 1 jam kemudian, aku mengirimkan email balasan. Isinya adalah rencana B yang telah kusiapkan berbulan-bulan lalu. Strategi penetapan harga baru yang konservatif, skema promosi yang direvisi, dan rencana komunikasi krisis untuk menenangkan para distributor. Itu adalah solusi yang brilian, komprehensif, dan siap dieksekusi. Para direksi di ruang rapat tercengang. Luar biasa, gumam Klaus. Wanita ini bisa memberikan solusi secepat ini? Dia bahkan lebih memahami proyek kita daripada pemimpin proyeknya sendiri. Pandangan Klaus beralih ke Bram, dingin dan tanpa ampun. Bramantio, proyek ini dicabut dari tangan Anda. Anda diskors untuk sementara waktu sambil menunggu hasil investigasi internal. Untuk saat ini, fokus kami adalah menyelamatkan peluncuran ini. Bram terduduk lemas di kursinya. Wajahnya yang pucat pasi menunjukkan kekalahan total. Tiran itu telah jatuh dari singgasananya. Dia dihancurkan bukan oleh konspirasi atau fitnah, tetapi oleh arogansi dan kemalasannya sendiri. Dia jatuh karena meremehkan detail, meremehkan pekerjaan orang lain, dan yang paling fatal, meremehkan wanita kampung yang pernah ia campakkan. Klaus kemudian memberikan instruksi baru. Saya ingin bertemu dengan Anindita ini. Atur pertemuan sore ini juga. Jika dia sebagus kelihatannya, saya ingin menawarinya kontrak untuk memimpin tim manajemen krisis ini. Aku menutup laptopku, senyum kemenangan tersungging di bibirku. Sudah waktunya bagi sang hantu untuk menampakkan wujudnya. Sudah waktunya bagi Anindita untuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Aku akan berjalan ke dalam kantor itu, ke dalam ruang rapat yang sama tempat Bram baru saja dipermalukan, dan aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Sore itu, aku melangkah masuk ke lobi megah PT Adijaya Sentosa.
Ini adalah kali pertama aku menginjakkan kaki di gedung ini, namun rasanya aku sudah mengenal setiap sudutnya. Aku mengenakan blazer terbaikku, sebuah investasi yang kulakukan khusus untuk hari ini. Rambutku kusanggul rapi, dan riasanku tipis namun profesional. Tidak ada lagi jejak Anindita, si gadis kampung yang kucel. Yang ada hanyalah Anindita, seorang konsultan bisnis yang percaya diri dan siap menaklukkan dunia. Aku diantar menuju ruang rapat utama di lantai 25, tempat Dewan Direksi telah menungguku. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena getaran kemenangan yang mengalir di seluruh tubuhku. Saat pintu dibuka, aku melihat mereka semua, Emir Klaus, para direksi dari Jerman, dan beberapa kepala departemen lokal. Wajah mereka tegang, namun penuh harap. Selamat sore, Ibu Anindita. Terima kasih sudah bersedia datang secepat ini, sapa Emir Klaus, berdiri untuk menjabat tanganku. Jabat tangannya kuat dan mantap. Saya Klaus, CEO Global. Kami semua di sini sangat terkesan dengan analisis dan solusi yang Anda berikan pagi ini. Selamat sore, Klaus, bapak-bapak sekalian. Suatu kehormatan bagi saya, jawabku dengan tenang, menatap mata setiap orang di ruangan itu satu persatu. Selama 1 jam berikutnya, aku memaparkan strategiku untuk menyelamatkan Project Archipelago. Aku tidak menggunakan slide. Aku hanya menggunakan papan tulis putih dan penanda, menjelaskan setiap langkah dengan logika yang jernih dan data yang akurat. Aku menjawab setiap pertanyaan mereka dengan tajam dan meyakinkan. Aku menunjukkan pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang pemasaran, tetapi juga tentang keuangan, logistik, dan bahkan politik internal perusahaan, sesuatu yang membuat mereka semua terkejut. Pemahaman Anda tentang perusahaan kami luar biasa, seolah-olah Anda sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, puji salah satu direktur. Aku hanya tersenyum tipis. Saya selalu melakukan riset mendalam terhadap klien saya, Pak. Pada akhir presentasiku, keheningan menyelimuti ruangan. Emir Klaus menatapku dengan tatapan kagum. Dia kemudian saling berpandangan dengan direksi lainnya, seolah melakukan konfirmasi tanpa kata. Ibu Anindita, katanya dengan suara berat, kami tidak hanya ingin Anda menjadi konsultan kami. Situasi ini telah membuka mata kami bahwa ada kelemahan fundamental dalam kepemimpinan tim pemasaran regional kami. Posisi manajer pemasaran regional saat ini sedang kami evaluasi ulang. Mengingat kompetensi yang Anda tunjukkan, kami ingin secara resmi menawarkan posisi tersebut kepada Anda. Inilah saatnya. Momen yang telah kunantikan dan kuperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Posisi yang sama dengan yang diduduki Bram. Tahta yang akan kurebut. Aku pura-pura terkejut, lalu menunjukkan ekspresi berpikir sejenak. Klaus, ini adalah tawaran yang sangat luar biasa dan tiba-tiba. Saya tersanjung. Kami tahu ini mendadak, sahut Klaus. Tapi perusahaan sedang dalam krisis, dan kami butuh pemimpin yang kompeten, bukan sekadar manajer. Kami butuh Anda. Gaji dan fasilitas bisa kita negosiasikan, kami akan pastikan Anda mendapatkan paket terbaik. Aku menarik napas panjang. Baik, Emir Klaus. Saya menerima tawaran Anda. Ruangan itu dipenuhi desah lega dan tepuk tangan pelan. Aku berhasil. Aku telah menaklukkan benteng ini. Namun, bagian terbaik dari drama ini belum selesai. Ada satu adegan penutup yang harus kumainkan. Emir Klaus kemudian berkata pada asistennya, tolong panggil Bramantio ke sini. Dia harus tahu keputusan Dewan Direksi secara langsung dan menyerah terimakan semua tanggung jawabnya kepada Ibu Anindita. 10 menit kemudian, pintu ruang rapat kembali terbuka. Bramantio masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kuyu, matanya merah, dan pakaiannya sedikit kusut. Dia tampak seperti seorang prajurit yang kalah perang. Dia masuk tanpa melihat ke sekeliling, tatapannya kosong menunduk ke lantai. Bramantio, sapa Emir Klaus dengan nada dingin. Kami telah mengambil keputusan. Mengingat kegagalan Anda dalam mengantisipasi risiko krusial, Anda secara resmi dibebas tugaskan dari posisi manajer pemasaran regional, efektif segera. Bram hanya mengangguk lemah, seolah sudah menduga nasibnya. Dan saya ingin Anda bertemu dengan pengganti Anda, lanjut Klaus. Beliaulah yang telah merancang strategi penyelamatan untuk proyek ini.
Seseorang yang memiliki visi dan kompetensi yang kami butuhkan saat ini. Bram mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya masih kosong. Siapapun dia, saya akan bekerja sama untuk transisi yang mulus, lirihnya. Bagus. Perkenalkan, ini Ibu Anindita, kata M. Klaus, mengarahkan tangannya ke arahku. Dan pada saat itulah, mata Bram bertemu dengan mataku. Waktu seolah berhenti. Ekspresi di wajahnya berubah dalam gerakan lambat. Dari kebingungan, menjadi rasa tidak percaya, lalu syok total, dan akhirnya horor yang tak terlukiskan. Warna pucat di wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Rahangnya jatuh terbuka, matanya melotot seakan melihat hantu. Dia menatapku, lalu ke arah Emer Klaus, lalu kembali padaku, seolah otaknya tidak mampu memproses kenyataan yang ada di hadapannya. Anindita, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Kak? Aku menatapnya lurus di mata. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya tatapan dingin seorang pemenang. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan ke arahnya, dan mengulurkan tanganku. Selamat sore, Pak Bramantio, kataku dengan suara yang tenang dan mantap, suara seorang atasan kepada bawahannya. Saya Anindita, manajer pemasaran regional yang baru. Saya harap kita bisa melakukan proses serah terima jabatan dengan profesional. Dia tidak menyambut uluran tanganku. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita kampung yang ia hina, istri yang ia campakkan saat melahirkan, kini berdiri di hadapannya sebagai bos barunya. Wanita yang ia anggap bodoh dan tidak sederajat telah merebut tahtanya. Kenyataan itu menghantamnya seperti palu godam, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya hingga menjadi debu. Di hadapan seluruh dewan direksi yang menatap bingung pada interaksi aneh kami, Bramantio, sang tiran yang angkuh itu, hanya bisa terdiam membisu. Aku bisa melihat di matanya, dunianya telah hancur berkeping-keping. Dan aku, sang ratu yang baru dinobatkan, berdiri tegak di atas reruntuhan kerajaannya. Ini bukanlah akhir dari pembalasanku. Ini baru permulaan. 5 tahun berlalu sejak hari dramatis di ruang rapat itu. Di bawah kepemimpinanku, Departemen Pemasaran Regional PT Adijaya Sentosa melesat maju. Aku merombak total strategi yang usang, memperkenalkan inovasi digital, dan membuka pasar-pasar baru yang sebelumnya tak tersentuh. Aku bekerja dengan integritas dan dedikasi, mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja dan bawahanku. Aku bukan lagi hantu di balik layar, aku adalah Anindita, seorang pemimpin yang diakui kemampuannya. Kehidupan pribadiku pun berubah drastis. Dari kamar kos sempit, aku dan Bayu kini tinggal di sebuah rumah yang nyaman di kompleks yang asri. Namun, kesuksesan terbesarku bukanlah jabatan atau materi. Kesuksesan terbesarku kini berusia 6 tahun, seorang anak laki-laki yang cerdas, percaya diri, dan penuh kasih sayang bernama Bayu Aji. Aku membesarkannya dengan seluruh cinta yang kumiliki. Aku memastikan dia tidak pernah merasakan kekosongan figur seorang ayah. Aku adalah ibu sekaligus ayahnya. Aku yang mengajarinya bermain bola, aku yang menemaninya merakit mainan, dan aku juga yang memeluknya saat dia bermimpi buruk. Bayu tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Di sekolah, dia selalu menjadi bintang kelas. Dia fasih berbahasa Inggris, yang ia pelajari dari film dan lagu yang sering kami nikmati bersama. Dia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam seni, lukisannya seringkali membuat guru-gurunya takjub. Dia adalah cerminan dari semua kerja kerasku, bukti nyata bahwa dari luka yang paling dalam pun bisa tumbuh sesuatu yang indah dan kuat. Dia adalah mahakarya terbaikku. Di sisi lain, kehidupan Bramantio dan Renata hancur berkeping-keping. Setelah dipecat dari PT Adijaya Sentosa dengan catatan buruk, Bram kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sepadan. Reputasinya di industri hancur. Arogansinya terkikis oleh kegagalan, menyisakan pria parubaya yang pahit dan penuh penyesalan. Uang tabungannya terkuras habis untuk membiayai gaya hidup mewah Renata, yang ternyata hanya mencintainya karena harta dan jabatan. Ketika Bram jatuh miskin, Renata meninggalkannya tanpa pikir panjang. Dia kembali menjadi wanita simpanan pria kaya lain, meninggalkan Bram sendirian di apartemen sewaan yang cicilannya menunggak. Bram terpaksa menjual mobil mewahnya, jam tangan mahalnya, dan semua simbol kesuksesan yang pernah ia banggakan. Dia kini bekerja serabutan,
terkadang menjadi supir taksi online, terkadang menjadi broker properti lepas yang tak pernah berhasil menjual satu rumah pun. Kehancurannya total dan menyedihkan. Suatu sore, saat aku menjemput Bayu dari sekolah internasional tempatnya belajar, aku melihatnya. Bram berdiri di seberang gerbang sekolah, di balik sebuah pohon. Pakaiannya lusuh, wajahnya tak terawat, dan tatapannya kosong. Dia memandangi anak-anak yang keluar dari gerbang dengan riang, seolah mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Hatiku mencelos sejenak. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Pria yang dulu gagah dan angkuh itu kini tampak seperti bayangan dari masa lalunya. Ibu, aku dapat bintang 3 hari ini untuk lukisan dinosaurus, seru Bayu sambil berlari memelukku, membuyarkan lamunanku. Wah, hebatnya anak ibu. Nanti kita pajang di kamarmu ya, kataku sambil mencium pipinya. Saat kami berjalan menuju mobil, aku sadar Bram masih di sana, menatap kami. Tatapannya tertuju pada Bayu. Ada kerinduan, penyesalan, dan mungkin sedikit rasa iri di matanya. Dia melihat anak yang ia sia-siakan tumbuh menjadi pangeran kecil yang cemerlang, sementara hidupnya sendiri berantakan. Dia melihat Bayu mendapatkan semua hal yang tidak pernah ia berikan, kasih sayang, perhatian, dan masa depan yang cerah. Sejak hari itu, Bram mulai sering muncul. Terkadang di dekat sekolah Bayu, terkadang di taman dekat komplek rumah kami. Dia tidak berani mendekat, hanya mengamati dari kejauhan. Dia seperti hantu yang gentayangan, terobsesi dengan kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Puncaknya terjadi di hari perlombaan melukis tingkat sekolah. Bayu menjadi salah satu finalis. Aku duduk di barisan depan, merekam setiap gerak-gerik putraku dengan ponselku, hatiku membuncah karena bangga. Saat nama pemenang diumumkan, nama Bayu Aji disebut sebagai juara pertama. Bayu melompat kegirangan dan berlari ke atas panggung untuk menerima pialanya. Setelah acara selesai, saat aku sedang memeluk Bayu dengan erat, Bram tiba-tiba muncul di hadapan kami. Ini adalah pertama kalinya kami berhadapan sedekat ini setelah bertahun-tahun. Bayu? Panggilnya dengan suara serak dan bergetar. Bayu menatap pria asing di hadapannya dengan bingung, lalu menatapku, seolah meminta penjelasan. Aku menguatkan hatiku, menggenggam tangan Bayu lebih erat. Bram, apa maumu? Tanyaku dengan nada dingin. Anin, aku hanya ingin mengucapkan selamat pada anakku, katanya terbata-bata. Matanya berkaca-kaca menatap piala di tangan Bayu. Dia hebat. Sangat hebat. Dia berjongkok, mencoba menyejajarkan tingginya dengan Bayu. Bayu, kenalkan, Om ini. Bayu, dengan kepolosan seorang anak, memotong ucapannya. Aku tahu Om siapa. Ibu pernah menunjukkan foto Om. Bram tampak terkejut sekaligus senang. Benarkah? Jadi kau tahu kalau aku ini? Om orang yang ada di foto liburan di Paris, kan? Tanya Bayu. Yang membuat ibu menangis sendirian di rumah sakit saat aku lahir. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan nada lugu seorang anak kecil, menghantam Bram lebih keras dari tamparan manapun. Wajahnya memucat. Dia tidak menyangka aku akan menceritakan hal itu pada Bayu. Aku memang pernah menceritakannya, bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk menjawab pertanyaannya tentang di mana ayahnya. Aku menceritakannya dengan bahasa yang sederhana, sebagai sebuah kisah, bukan sebagai sebuah dakwaan. Bayu melanjutkan, ibuku bilang, seorang ayah seharusnya ada di samping ibu saat aku lahir. Seorang ayah seharusnya tidak membuat ibu menangis. Ibuku adalah ibu dan ayahku. Dia yang mengajariku melukis. Dia yang menemaniku setiap hari. Aku tidak butuh ayah lain. Terima kasih atas ucapannya, Om. Tapi piala ini untuk ibuku. Dengan tenang, Bayu menarik tanganku. Ayo pulang, Bu. Aku lapar. Aku menatap Bram untuk terakhir kalinya. Pria itu terduduk di lantai, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Penolakan dari putranya, penolakan yang lahir bukan dari kebencian tetapi dari logika sederhana seorang anak yang tulus, telah menghancurkan sisa-sisa harapannya. Dia menginginkan Bayu sekarang, bukan karena cinta, tapi karena Bayu adalah simbol kesuksesan yang telah ia hilangkan. Dia ingin menumpang pada sinar putranya. Tapi sang putra,
yang telah tumbuh di bawah cahayaku sendiri, tidak membutuhkannya. Sang putra bersinar dengan cahayanya sendiri. Aku menarik Bayu menjauh dari pria hancur itu, meninggalkannya dalam penyesalannya yang tak berujung. Kemenanganku kini terasa lengkap. Malam setelah pertemuan di sekolah Bayu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon rumahku, menatap gemerlap lampu kota yang terhampar di kejauhan. Piala kemenangan Bayu berdiri dengan gagah di atas meja kopi di sampingku. Seharusnya aku merasa bahagia. Seharusnya aku merasakan puncak kemenangan. Semua yang kuinginkan telah tercapai. Aku punya karir yang cemerlang, aku duduk di kursi yang dulu diduduki Bram. Bram sendiri telah hancur, kehilangan segalanya, pekerjaan, kekayaan, harga diri, dan bahkan kesempatan untuk diakui oleh anaknya sendiri. Pembalasan dendamku sempurna. Namun, yang kurasakan bukanlah kebahagiaan. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan yang aneh. Selama 6 tahun terakhir, hidupku didorong oleh satu mesin, amarah dan dendam. Energi itu begitu kuat, begitu membakar, hingga mampu membawaku dari titik terendah ke puncak tertinggi. Tapi sekarang, setelah mesin itu mencapai tujuannya, setelah tidak ada lagi yang tersisa untuk dibakar, aku merasa kosong. Aku menatap masa depanku dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus kemana. Misi hidupku sudah selesai. Lalu apa? Aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Selama ini, aku membiarkan Bram, atau lebih tepatnya kebencianku padanya, mendefinisikan hidupku. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, selalu berorientasi padanya. Aku ingin membuktikan padanya bahwa dia salah. Aku ingin membuatnya menyesal. Dan sekarang setelah aku berhasil, aku sadar bahwa aku masih terikat padanya melalui rantai kebencian ini. Kemenanganku terasa hampa karena akarnya adalah kepahitan. Dering ponsel membuyarkan lamunanku. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan enggan, aku mengangkatnya. Halo, Anin? Suara itu serak dan putus asa. Suara Bram. Mau apa lagi kau? Jawabku lelah. Aku mohon, Anin beri aku satu kesempatan lagi, isaknya di seberang telepon. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi melihat Bayu, melihat kalian, aku sadar apa yang telah aku sia-siakan. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi supirmu, pembantumu, apa saja. Biarkan aku menjadi bagian dari hidup anakku, meski hanya dari jauh. Di masa lalu, permohonan putus asa seperti ini mungkin akan memberiku kepuasan luar biasa. Tapi malam ini, aku hanya merasa kasihan. Bukan kasihan yang memaafkan, tapi kasihan pada sosok manusia yang begitu menyedihkan. Sudah terlambat, Bram, kataku dengan suara datar. Kau tidak bisa menanam benih hari ini dan berharap memanennya besok. Kau punya waktu bertahun-tahun untuk menanam, tapi kau memilih untuk mencabutnya bahkan sebelum tumbuh. Bayu tidak membutuhkanmu. Dan yang lebih penting, aku tidak lagi membutuhkan kebencianku padamu. Tapi aku akan memberimu satu nasihat terakhir, Bram, potongku. Berhentilah melihat ke belakang. Berhentilah melihat kami. Mulailah membangun hidupmu sendiri dari nol, seperti yang pernah kulakukan dulu. Mungkin di sana kau akan menemukan penebusanmu. Tapi jangan pernah berharap penebusan itu datang dari aku atau Bayu. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Aku memblokir nomornya. Itulah titik terakhir. Itulah momen di mana aku akhirnya memutus rantai yang mengikatku padanya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Kehampaan tadi malam telah sirna, digantikan oleh perasaan ringan yang aneh. Rasanya seolah beban seberat gunung telah terangkat dari pundakku. Aku masuk ke kamar Bayu. Dia masih tertidur pulas, memeluk pialanya. Aku menatap wajahnya yang damai. Dialah alasanku yang sebenarnya. Bukan dendam. Dendam hanyalah bahan bakarnya, tapi Bayu adalah tujuannya. Aku berjuang bukan untuk menghancurkan Bram, tapi untuk membangun dunia yang lebih baik untuk Bayu. Dan aku telah berhasil. Aku membuat keputusan besar pagi itu. Setelah mengantar Bayu ke sekolah, aku pergi ke kantor dan langsung menuju ruangan Emmer Klaus. Emmer Klaus, saya ingin mengajukan pengunduran diri, kataku dengan mantap.
Emer Klaus terkejut. Apa? Tapi kenapa, Anindita? Kinerjamu luar biasa. Kami bahkan berencana mempromosikanmu menjadi direktur regional tahun depan. Aku tersenyum, senyum tulus pertama yang kurasakan dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya sangat bersyukur. Tapi saya sadar, tujuan saya bergabung dengan perusahaan ini sudah tercapai. Sekarang, saya ingin memulai babak baru dalam hidup saya. Apa rencanamu? Tanyanya, tampak benar-benar peduli. Saya akan mendirikan firma konsultan saya sendiri, jawabku. Saya ingin membantu lebih banyak perusahaan, tapi dengan cara saya sendiri. Saya juga ingin memiliki lebih banyak waktu untuk putra saya. Saya tidak ingin melewatkan satu momen pun dari masa pertumbuhannya. Emer Klaus menatapku lama, lalu tersenyum maklum. Aku mengerti. Sebuah kehilangan besar bagi kami, tapi aku turut bahagia untukmu. Pintu kami akan selalu terbuka, dan PT Adijaya Sentosa akan menjadi klien pertamamu, jika kau mau. Aku meninggalkan gedung itu dengan langkah ringan. Aku tidak lagi berjalan di atas reruntuhan masa lalu Bram. Aku berjalan menuju fajarku sendiri. Dendam itu telah membawaku ke puncak, tapi di puncak itu aku sadar bahwa pemandangan yang sesungguhnya ada di tempat lain. Pemandangan itu ada di senyum Bayu, di kebebasan untuk menentukan jalanku sendiri, dan di masa depan yang kini terbentang luas tanpa bayang-bayang kebencian. Bram dan Renata, aku tidak tahu dan tidak peduli lagi bagaimana nasib mereka. Mereka hancur bukan karena aku, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Aku membiarkan mereka tenggelam dalam lautan penyesalan yang mereka ciptakan. Tugasku sudah selesai. Kini, aku adalah Anindita. Bukan lagi istri yang terbuang atau wanita pendendam. Aku adalah seorang ibu, seorang pengusaha, seorang wanita yang telah melalui neraka dan keluar menjadi pemenang sejati. Kemenangan sejati bukanlah saat melihat musuhmu hancur, tetapi saat kau sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk diisi oleh kebencian terhadapnya. Dan dengan kesadaran itu, aku dan Bayu melangkah bersama, menyambut fajar yang baru. 12 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah seorang bayi mungil menjadi pemuda cemerlang yang berdiri di ambang kedewasaan. Cukup panjang untuk mengubah seorang wanita yang hancur menjadi pilar kekuatan yang disegani. Dan cukup panjang untuk mengubah seorang tiran yang angkuh menjadi bayangan penyesalan yang berjalan tertatih. Langit Jakarta di sore itu dihiasi semburat jingga, memantulkan cahayanya di dinding kaca sebuah galeri seni prestisius di pusat kota. Di dalam, suasana riuh rendah oleh decak kagum dan percakapan para pecinta seni. Malam ini adalah malam pembukaan pameran tunggal pertama Bayu Aji. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Bayu telah dianggap sebagai salah satu seniman muda paling berbakat di generasinya. Lukisan-lukisannya, perpaduan antara realisme magis dan komentar sosial yang tajam, telah menarik perhatian para kurator dan kolektor seni, baik lokal maupun internasional. Anindita berdiri di sudut ruangan, membiarkan putranya menjadi pusat perhatian. Ia menatap Bayu yang sedang dengan percaya diri menjelaskan filosofi di balik salah satu karyanya kepada seorang kolektor dari Singapura. Pemuda itu tinggi, tegap, dengan sorot mata yang tajam dan cerdas, warisan dari Anindita, namun dengan senyum hangat yang mampu meluluhkan hati siapapun. Di sisinya, berdiri David, seorang arsitek duda yang telah menjadi pasangan hidup Anindita selama 5 tahun terakhir. David bukanlah pengganti seorang ayah bagi Bayu, karena Bayu tidak pernah membutuhkannya. David adalah sahabat, mentor, dan teman diskusi yang hebat bagi Bayu, dan seorang partner yang mencintai Anindita dengan tulus, menghargai setiap goresan luka masa lalunya sebagai bagian dari wanita kuat yang ia kagumi. Kehidupan Anindita telah mekar dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Firma konsultannya, Aji Consulting, dinamai dari nama tengah putranya, telah menjadi salah satu yang paling dihormati di Asia Tenggara. Ia bukan lagi sekadar seorang manajer. Ia adalah seorang visioner, seorang ahli strategi yang nasihatnya dicari oleh para CEO perusahaan raksasa. Namun, kesuksesan terbesarnya, ia selalu berkata, adalah melihat pria muda yang berdiri di tengah galeri itu. Pria muda yang ia besarkan dengan cinta, keringat, dan sisa-sisa kekuatan yang ia kumpulkan dari reruntuhan hidupnya. Dendam itu telah lama menguap,
seperti kabut pagi yang disapu sinar matahari. Ia tidak lagi memikirkannya. Kisah itu terasa seperti terjadi pada orang lain, di kehidupan lain. Ingatan akan ruang bersalin yang dingin, foto di depan Menara Eiffel, dan pertarungan sunyi di balik layar, kini hanya menjadi gema samar di ujung senja hidupnya. Gema yang mengingatkannya betapa jauh ia telah melangkah. Di seberang kota, di sebuah kamar kos sempit yang pengap di daerah kumuh, Bramantio menatap layar ponselnya yang retak. Jari-jarinya yang kurus dan gemetar memperbesar foto Bayu yang diunggah oleh salah satu portal berita. Judulnya terpampang jelas, Bayu Aji, sang maestro muda menggebrak dunia seni. Di bawahnya, ada foto Bayu yang tersenyum diapit oleh Anindita yang tampak anggun dan seorang pria lain yang tampak mapan dan bahagia. Keluarga. Sebuah kata yang menusuk jantung Bram setiap kali ia memikirkannya. Waktu tidak berbaik hati pada Bram. Di usianya yang menjelang 50-an, ia tampak 20 tahun lebih tua. Rambutnya telah memutih, tubuhnya bungkuk, dan matanya yang dulu tajam kini kusam, terbebani oleh penyesalan selama lebih dari 1 dekade. Setelah dipecat, ia mencoba memulai bisnis, namun selalu gagal. Arogansinya yang dulu menjadi senjata, kini menjadi kutukan. Ia tidak bisa menerima perintah, tidak bisa bekerja sama, dan tidak bisa beradaptasi. Ia terperosok semakin dalam, dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, hingga akhirnya ia hanya mampu menyewa kamar kos yang bahkan lebih buruk dari kamar kos Anindita dulu. Renata telah meninggalkannya setahun setelah kejatuhannya. Kecantikannya yang dulu ia puja ternyata hanyalah cangkang kosong. Tanpa uang dan status Bram, Renata dengan cepat mencari mangsa baru. Kabar terakhir yang Bram dengar, Renata menikah dengan seorang pengusaha tua yang bangkrut dan kini hidup dalam lilitan utang. Karma, pikir Bram getir, adalah pelawak yang paling kejam. Setiap hari, Bram hidup dalam penjara masa lalunya. Ia menguntit kehidupan Anindita dan Bayu dari kejauhan melalui internet. Ia mengumpulkan setiap clipping berita tentang kesuksesan Anindita, setiap foto prestasi Bayu. Ia memiliki sebuah kotak sepatu usang di bawah tempat tidurnya, berisi cetakan artikel-artikel tersebut dan satu-satunya foto yang ia miliki. Foto USG bayi Bayu yang pernah ia remehkan, yang entah kenapa ia simpan. Foto itu kini kusam dan terlipat, basah oleh air mata penyesalan yang tak pernah kering. Melihat berita tentang pameran tunggal Bayu malam ini menyalakan sesuatu dalam dirinya. Sebuah percikan putus asa yang gila. Ia harus ke sana. Ia tidak peduli lagi dengan rasa malu. Ia hanya ingin melihat putranya sekali lagi dari dekat. Ia hanya ingin merasakan, meski hanya sesaat, kehangatan dari dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah lusuh, menyisir rambutnya yang tipis dengan air, dan melangkah keluar dari kamarnya dengan tekad seorang terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Kembali di galeri, suasana semakin meriah. Bayu baru saja menyelesaikan pidato singkatnya, mengucapkan terima kasih terutama kepada ibunya. Semua warna dalam lukisan saya, kata Bayu, suaranya menggema melalui pengeras suara, adalah pantulan dari satu cahaya, cahaya ibu saya. Beliaulah yang mengajari saya bahwa dari kanvas yang paling gelap sekalipun, kita bisa menciptakan mahakarya. Pameran ini saya dedikasikan untuknya. Anindita merasakan air mata haru menggenang di pelupuk matanya. David meremas tangannya dengan lembut. Saat itulah, dari kerumunan tamu yang bertepuk tangan, Anindita melihatnya. Sosok kurus dan bungkuk yang berdiri di dekat pintu masuk, tampak begitu canggung dan tidak pada tempatnya. Bramantio. Jantung Anindita berhenti berdetak sejenak. Naluri pertamanya adalah melindungi Bayu, menariknya menjauh dari pemandangan itu. Tapi Bayu, yang mengikuti arah pandangannya, juga melihat Bram. Ekspresi Bayu tidak berubah. Tetap tenang, terkendali, dan dewasa. Bram berjalan perlahan, menembus kerumunan yang memberinya jalan karena penampilannya yang kontras. Setiap langkahnya terasa berat. Ia berhenti beberapa meter di hadapan mereka bertiga. Matanya terpaku pada Bayu. Bayu? Suaranya serak, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Selamat karyamu luar biasa. Bayu mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Panggilan, Pak, itu terasa seperti belati bagi Bram. Begitu formal, begitu jauh. Aku ayahmu,
kata Bram, seolah kata-kata itu adalah harapan terakhirnya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan foto USG yang sudah lecek itu. Aku menyimpan ini. Selalu. Bayu menatap foto itu, lalu kembali menatap wajah pria di hadapannya. Ia melirik ibunya, yang memberinya tatapan penuh dukungan, menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan putranya. Lalu, Bayu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melangkah maju, mendekati Bram. Untuk sesaat, harapan menyala di mata Bram. Saya tahu siapa Bapak, kata Bayu dengan suara yang tenang, tanpa kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Saya sudah lama memaafkan Bapak. Bukan karena Bapak pantas mendapatkannya, tapi karena Ibu mengajari saya bahwa menyimpan amarah hanya akan meracuni diri sendiri. Ia melanjutkan, saya telah membaca tentang biologi dan genetika. Saya mengerti bahwa secara biologis, Bapak adalah ayah saya. DNA Bapak mengalir dalam diri saya, dan untuk kontribusi genetik itu, saya ucapkan terima kasih. Mungkin bakat seni ini pun ada sedikit warisan dari sisi keluarga Bapak, saya tidak tahu. Jeda sejenak. Bayu menarik napas. Tapi, kehidupan saya, cara saya dibesarkan, nilai-nilai yang saya pegang, karakter saya, dan semua pencapaian saya hingga hari ini. Ia berhenti, lalu menoleh ke arah Anindita dan David. Itu semua adalah karya ibu saya dan dukungan dari keluarga saya yang sekarang. Ia kembali menatap Bram. Kisah hidup saya tidak memiliki bab yang hilang yang bisa Bapak isi. Buku saya sudah lengkap. Halaman-halamannya terisi oleh pengorbanan ibu, malam-malam tanpa tidurnya, kerja kerasnya, dan cintanya yang tanpa syarat. Bapak hanyalah catatan kaki di halaman pertama, sebuah pengantar yang menjelaskan mengapa bab-bab selanjutnya harus ditulis dengan begitu banyak perjuangan dan kekuatan. Saya tidak membenci Bapak, kata Bayu, kata-katanya menjadi penutup yang final. Saya hanya tidak merasakan apa-apa. Bapak adalah orang asing bagi saya. Saya harap Bapak bisa menemukan kedamaian. Tapi jalan saya ada di sini. Dengan itu, Bayu berbalik, kembali ke sisi ibunya. Ia mengambil tangan Anindita dan tangan David. Ayo, Bu, Om. Para tamu sudah menunggu. Anindita menatap Bram untuk terakhir kalinya. Di wajah pria itu, ia tidak melihat lagi sosok arogan yang pernah menyakitinya. Ia hanya melihat seorang pria tua yang kalah, hancur oleh penyesalannya sendiri. Tidak ada lagi rasa benci, bahkan rasa kasihan pun terasa terlalu berlebihan. Yang ada hanyalah penutup, sebuah titik di akhir kalimat yang sangat panjang. Ia berbalik, mengikuti Bayu dan David, berjalan menjauh dari bayangan masa lalunya. Mereka meninggalkan Bramantio yang berdiri mematung di tengah galeri, dikelilingi oleh bukti kesuksesan anak yang tidak pernah ia akui. Lukisan-lukisan indah yang lahir dari rahim penderitaan yang ia ciptakan kini menatapnya dari dinding, menjadi saksi bisu dari kehancurannya. Saat mereka melangkah keluar dari galeri menuju malam yang cerah, Anindita menghirup udara segar dalam-dalam. Beban terakhir yang bahkan tidak ia sadari masih ada, telah terangkat. Ibu baik-baik saja? Tanya Bayu lembut. Anindita menatap putranya, mahakaryanya, dan tersenyum. Senyum yang begitu tulus dan ringan. Ibu tidak pernah sebaik ini, sayang, jawabnya. Dulu ibu pikir, kemenangan terbesar adalah saat ibu berhasil merebut jabatannya. Tapi ibu salah. Ia berhenti sejenak, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah malam ini. Bukan karena melihatnya hancur, tapi karena menyadari bahwa kita begitu utuh dan bahagia tanpanya. Masa lalu memang membuat ibu kuat, tapi kau, Bayu, kaulah yang membuat masa depan ibu cerah dan berarti. Mereka melanjutkan langkah, tiga sosok yang berjalan bersama dalam harmoni. Gema masa lalu telah memudar, digantikan oleh simfoni indah dari masa depan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah fajar baru telah menanti, dilukis dengan warna-warna cinta, ketahanan, dan harapan yang tak terbatas. Dan di kanvas kehidupan itu, mereka adalah sang maestro.